Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Mayang yang sangat dimuliakan Allah, mungkin hari ini adalah hari kedua, yaitu tentang pembelajaran daring yang efektif, di mana Anda sekalian terpaksa harus belajar dari rumah, yaitu dengan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, yaitu dengan menjaga kebersihan, menjaga jarak, serta belajar di rumah, jangan bergerombol dan sebagainya, sehingga justru karena tidak ada pengawasan, malah Anda di sekolah, di rumah malah berkerumun, sehingga mengakibatkan terjadinya penyebaran virus corona. Oleh karena itu, saya mohon anak-anak semuanya di rumah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, termasuk menjaga keluarga dengan cara mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita langsung memulai tentang pembelajaran daring yang efektif, yaitu pembelajaran dalam jaringan, yaitu menggunakan pembelajaran menggunakan kuota atau internet. Dan ini tentu Anda juga harus menyiapkan kuota yang cukup, sehingga pembelajaran yang Anda lakukan di rumah ini Anda tidak mengalami kesulitan. Anda bisa membuka materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, kemudian mencermati isi dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, dan yang lebih penting lagi adalah memahami apa yang telah jadi tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru di rumah. Jadi tidak hanya membaca atau melihat dari WhatsApp ataupun dari Google Meet atau Classroom dan sebagainya, tapi Anda yang lebih penting lagi adalah memperhatikan lembar kerja yang telah ditugaskan kepada Anda sekalian. Jangan sampai lupa tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui jaringan. Dalam jaringan ini Anda mengerjakan sesuai dengan petunjuk dan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan menganggap bahwa apa yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu Guru dalam jaringan ini kemudian nanti menganggap bahwa itu tidak diteliti dan sebagainya, itu jangan. Yang pertama, belajar yang efektif ya. Pertama adalah kita harus mempersiapkan materi, metode, jadwal pelajaran. Jadi nanti setelah tanggal 20 Juli insya Allah SMA Negeri 1 Mayang pembelajaran sudah mulai aktif, sehingga pembelajaran itu sudah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tim kurikulum. Di Anda misalkan hari Senin membuka pelajaran pertama misalkan bahasa Indonesia, maka juga Anda menyiapkan HP atau mungkin yang punya laptop, dikonekkan dengan internet, kemudian dibuka alamatnya. Setelah dibuka alamatnya, kemudian Anda bisa membaca mulai awal sampai akhir, kemudian mencatat dan sebagainya, kemudian menelaah apa saja yang jadi tugasnya. Dan diingat lagi, jika ada kekurang tahuan atau kurang paham, maka Anda bisa menanyakan melalui WhatsApp grup kelas atau mungkin langsung chat dengan guru yang bersangkutan. Memang pembelajaran daring ini banyak plus minusnya. Minusnya yang jelas antara lain kuota, jelas harus menggunakan kuota yang kuat, jaringan yang kuat, HP Androidnya juga yang bagus. Kemudian mungkin terkendala dengan sinyal, kalau mungkin Anda jauh dari antena atau apa itu. Kemudian pembelajaran ini memang terasa kurang menarik karena dianggap terlalu kaku dan sebagainya. Namun ini adalah salah satu alternatif pembelajaran daring yang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pembelajaran daring ini harus ditaati dengan sepenuhnya.
Secara proses sebenarnya model pembelajaran modern ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses dengan prinsip sebagai berikut. Anda bisa membaca ulang. Pertama, peserta didik tahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi siswa itu harus aktif. 2, guru sebagai satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis. Mereka sumber belajar sehingga ketika Anda kurang paham dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan, Anda bisa bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dan pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang kelima, pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Jadi ini keterpaduan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Jadi jawaban yang berbeda tetapi dengan satu tujuan mempunyai makna yang sama, ini juga diperbolehkan. Jadi tidak secara letterlek. Kemudian pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Jadi pembelajaran di era digital sekarang itu lebih menekankan kepada aplikasi, kenyataan di lapangan itu seperti apa, dan ini bisa dibaca seluruhnya. Kemudian yang ke-10, pembelajaran menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, engarsa suntulodro, membangun, kemudian guru memberikan keteladanan, murid mencontoh, mengembangkan kreativitas yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru untuk ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Ini menunjukkan bahwa kita boleh bertanya kepada siapa saja, siapapun orangnya. Selama orang itu kita anggap mereka memiliki pengetahuan, maka kita bisa menganggap mereka sebagai seorang guru. Dan dimanapun kelas, apalagi dengan menggunakan Android daring, maka dimanapun tidak harus di dalam kelas, seorang siswa bisa menggunakan media itu sebagai alat dan tempat itu sebagai ruangan belajar atau ruangan kelas. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi Android yang mungkin sudah Anda miliki itu jangan hanya digunakan untuk mengajar atau menggunakan game saja, tetapi alat itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran, mencari sumber-sumber belajar yang telah dibuka luas dalam Google Search dan sebagainya, termasuk penggunaan sebagai alat komunikasi, bukan untuk permainan atau game dan sebagainya. Jadi hindari siswa yang pandai, yang cerdas itu siswa yang pandai memanfaatkan yang seefektif mungkin. Kemudian pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Jadi individual Anda itu masing-masing berbeda, ada yang anaknya petani, ada anaknya pengusaha, ada anaknya PNS, ada anaknya guru dan sebagainya. Itu semua bukan masalah. Anda semuanya siswa SMA Negeri 1 Mayong mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk itu tidak ada kata itu anaknya orang kaya, itu anaknya orang sukses, itu anaknya orang sehingga mereka mempunyai akses lebih daripada Anda. Tidak. Siswa SMA Negeri 1 Mayong mempunyai hak, mempunyai kewajiban dan memperoleh pelayanan yang sama di mata sekolah, di mata guru, sehingga tidak ada unsur siswa kaya, siswa miskin, siswa orang sukses, siswa yang kategori orang marginal dan sebagainya. Oleh sebab itu, pesan sekali lagi bahwa pembelajaran daring ini adalah dituntut supaya Anda lebih aktif dan mengulang-ulang kembali apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui jaringan yang telah ditentukan, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Google Meet atau Zoom atau Office 365.
Semoga Anda semuanya di rumah tidak jenuh, sukses selalu, dan semakin aktif dalam belajar. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan negara yang kita cintai ini, virus corona hilang atau musnah dari negara kita, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan. Untuk yang terakhir adalah Anda sekalian jangan lupa, yaitu mengerjakan lembar kerja MPLS yang berkaitan dengan pembelajaran daring masa pandemi COVID. Yang pertama, siapkan materi ini, baca materi dengan seksama, kemudian buat resume, buat ringkasan dari materi MPLS ini yang berkaitan dengan pembelajaran daring masa pandemi, kemudian tulis resume itu di atas kertas HVS minimal 2 halaman dengan menggunakan ballpoint atau pena tinta hitam. Kemudian kumpulkan hasil lembar kerja kepada Bapak Ibu guru atau wali kelas masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020 atau Senin depan. Bagi yang tidak mengumpulkan lembar kerja, dianggap tidak lulus mengikuti kegiatan MPLS tahun pelajaran 2020-2021, mungkin Anda bisa diperintahkan untuk mengikuti MPLS tahun berikutnya. Oleh karena itu, jaga kesehatan, jaga kondisi, taati peraturan, dan beribadah di rumah dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.